Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Adapun pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Tata Negara yang diasuh oleh Ibu Meriana Misalendoko, SH.MPD. Baik, di sini kami mendapat tugas untuk memilih salah satu tokoh yang pernah atau sedang menduduki kekuasaan eksekutif, dalam hal ini menjabat sebagai presiden dan wakil presiden yang terpilih dari periode pemerintahan yang pernah ada di Indonesia. Di sini saya memilih salah satu tokoh, yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah orang pertama yang mencetuskan konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia periode 1945 sampai 1967. Hal menarik dari masa pemerintahan Insinyur Soekarno, di mana pada masa perjuangan dan kepemimpinannya, Soekarno dikenal sebagai orator yang ulung. Kata-kata yang diucapkan sangat bijak. Kata-kata kemerdekaan yang pernah diucapkan Soekarno, yang pertama, bangsa yang tidak percaya kepada sesuatu, bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Yang kedua, kemerdekaan barulah kemerdekaan sejati. Jikalau kemerdekaan itu kita menemukan kepribadian kita. Yang ketiga, kemerdekaan hanyalah diperdapat dan dimiliki oleh bangsa yang jiwanya berkobar-kobar dengan tekad merdeka. Yang keempat, di seberang jembatan emas inilah baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal, dan abadi. Bagaimana selama masa kepemimpinan Insinyur Soekarno? Pada masa yang telah dilewati adalah masa yang sekaligus mengharukan karena bangsa Indonesia merdeka untuk selamanya dari masa penjajahan terpuruk. Presiden Soekarno telah membantu rakyatnya pada masa itu agar merdeka. Kepribadian yang tangguh untuk selamanya, Presiden juga telah membuat susunan lembaga, perintah dan dasar-dasar negara untuk generasi seterusnya dan selamanya. Isu apa saja yang berhembus di masa pemerintahan Insinyur Soekarno? Isu Soekarno dikudeta jadi perbincangan dubes asing di Jakarta. Pasca gerakan 30 September 1965, terjadi ketegangan antara kalangan militer dan Presiden Soekarno. Menjelang pertengahan Oktober, muncul isu akan terjadi kudeta. Hal ini menjadi perbincangan serius di kalangan duta besar negara asing di Jakarta kali itu. Yang berikut, langkah-langkah besar yang membanggakan Indonesia di masa pemerintahan Insinyur Soekarno dan membuat bangsa Indonesia maju. Yaitu yang pertama, Stadion Gelora Bung Karno atau GBK. Di tahun 1951, Soekarno pun memiliki ide untuk membangun Stadion GBK dengan gambaran dapat mengimbangi kemewahan Stadion Lenin. Yang kedua, Hotel Indonesia. Hotel ini menjadi hotel berbintang pertama yang ada di Jakarta dengan bangunan setinggi 14 lantai. Yang ketiga, Jembatan Semanggi. Alasan mengapa jembatan ini disebut Jembatan Semanggi
karena bentuknya yang seperti daun semanggi. Yang keempat, monumen selamat datang. Di tahun 1961, patung selamat datang dibangun di Jakarta oleh Edi Sunarso sebagai penyambut orang asing yang datang ke Jakarta. Orang-orang luar negeri yang datang ke Jakarta akan melihat monumen selamat datang ketika perjalanan menuju ke Hotel Indonesia. Yang kelima, Monas. Monas adalah gagasan Soekarno dibangun pada tahun 1961. Monumen Nasional atau Monas berada tepat di depan Istana Merdeka dan menjadi simbol perjuangan rakyat Indonesia. Yang keenam, Gedung DPR atau MPR. Soekarno membangun gedung ini untuk menegaskan kemerdekaan Indonesia di dunia internasional. Kelemahan apa yang ditemukan pada masa pemerintahan Insinyur Soekarno? Yang pertama, mengaburnya sistem kepartaian partai. Yang kedua, lemahnya lembaga legislatif. Yang ketiga, hak dasar manusia sangat lemah. Yang keempat, puncak anti kebebasan pers. Yang kelima, otonomi daerah sangat terbatas. Jika saya menjadi presiden, hal pertama yang harus diutamakan adalah kepentingan umum dulu. Terutama membuka lapangan pekerja bagi masyarakat, terutama di desa-desa, supaya tingkat kemiskinan di negeri ini bisa menurun. Kemiskinan menghantui masyarakat karena kurangnya lapangan pekerja.